Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Maulana Sensar. Saya dari kelas A 2 PBSI tahun 2020 dengan NIM 202101777. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan. Model adalah acuan atau ragam dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Model pengembangan dan organisasi kurikulum. Ada ruang lingkup, ada urutan bahan, konstituitas keseimbangan, dan terakhir keterpaduan. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam merangkai, mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistematis perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Jenis-jenis pengembangan kurikulum. Ada model Ralph-Taylor, model grassroots, model demonstratif, model Miller-Seller, model Taba, dan yang terakhir model Big Camp. Model Ralph-Taylor adalah yang satu, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Dan yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Model grassroots. Pengertian model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah dan lebih demokratis. Hal-hal yang harus diperhatikan. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. 2. Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. 3. Guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus, tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang ketiga, ada model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, ada dua bentuk model pengembangan ini. 1. Sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang dituju untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan prakarsi oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, ada dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Model Miller-Seller merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2.
pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model pengajar. Dan keempat, implementasi. Model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempunyai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu 1. Mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Mengembangkan ke seluruh rangka kurikulum. 5. Implementasi dan desiminasi. Model Bichem. Menurut Bichem 1931, proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Model Bichem. Menurut Bichem 1931, proses perkembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pembelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajar dapat dicapai secara efektif. 2. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Ada separated subject, curated curriculum, broad files curriculum, integrated curriculum, social function, activity curriculum. Mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum. Kekurangan: mata pembelajaran tidak berhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, bakat dan minat kurang diperhatikan atau kekurangan. Mata pelajaran terhubung, correlated curriculum. Kelebihannya, materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kekurangannya, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Broad files curriculum. Hilda Taba menyatakan bahwa the broad files curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran, misalnya fisika, kimia, dan biologi disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Integrated curriculum. Integrated curriculum mempunyai kelebihan pemecahan masalah secara
komprehensif, memperhatikan bakat minat, dan potensi praktek yang demokrasi. Beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang A, kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Social function dan present situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat, pengembangan individu manusia, kesehatan intelektual, moral, dan keindahan, perkembangan partisipasi sosial, hubungan antara pribadi dan kelompok. Yang ketiga, perkembangan menghadapi lingkungan, alamiah, teknologi, dan ekonomi. Yang C, extensive atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dan lingkungan maupun dengan potensi siswa. 1. Pendidikan keterampilan siswa berprestasi penuh. Akademik, mengoptimalkan kemampuan siswa. Yang ketiga, intelektual, estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, diantaranya construction on creative project, appreciation on enjoyment project, the problem project, dan yang terakhir ada drill or specific project. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.